bukan fisabilillah. Kalau bela negaranya hanya sekedar ingin mendapat pujian atau gelar pahlawan, bukan fisabilillah. Tapi kalau bela negaranya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk meninggikan kalimat Allah, saudara, itulah yang namanya perang di jalan Allah. Berarti membela negara bisa fisabilillah, bisa juga bukan fisabilillah, tergantung apa? Ya, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya saudara, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi kalau suatu ketika nanti negeri kita diserang. Islamic Brotherhood Television. Bagaimana biasa, kita ini selalu membuka majelis dengan qasidah Muhammadiyah yang tadi sudah dibaca, dan kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca satu hadis, kita dengar, kita simak, setelah itu baru para tamu memperkenalkan diri, insya Allah. Baik ya kawan, kita langsung sekarang kita sampai hadis yang ke-13. Kita minta Habib Salim untuk baca hadis yang ke-13. رضي الله عنكم وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله muttafaqun alaih. Jazakumullahu khairan jazaa. Ahibahil kiram, barusan hadis yang ke-13 sudah dibacakan oleh Habib Salim bin Umar Al-Hamid hafizahullah taala wa ra'ah. Di sini disebutkan wa an Abi Musa. Abi Musa ini kunyah, bukan nama, kunyah. Seperti kita punya nabi kunyahnya Abul Qasim, itu namanya kunyah, saudara. Seperti Sayyidina Ali kunyahnya Abul Hasan atau Abul Hasanain. Nah, jadi itu namanya kunyah. Memang Nabi, para sahabat, bahkan tradisi adat istiadat bangsa Arab dulu, mereka lebih suka disebut dengan kunyah, dipanggil dengan kunyah. Mereka kalau dipanggil dengan kunyah jauh lebih senang daripada mereka dipanggil dengan namanya. Jadi kunyah ini supaya kita tahu adalah satu tradisi yang bagus, yang baik, satu kunyah penghormatan bagi seseorang. Nah, jadi sahabat yang menjadi perawi hadis yang ke-13 ini adalah Abu Musa. Namanya Abdullah. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari ini namanya adalah Abdullah. Cuma lebih terkenal dengan kunyahnya seperti Abu Hurairah. Orang sering dengar Abu Hurairah, Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama, kunyah. Sedangkan namanya Abdurrahman, Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Nah, kali ini Abu Musa namanya Abdullah ibn Qais Al-Ash'ari. Nah, Al-Ash'ari ini satu qabilah terkenal di negeri Yaman. Jadi Abu Musa ini bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, tapi beliau adalah orang dari negeri Yaman, saudara, yang masuk Islam. Kemudian karena dimusuhi di negerinya,
beliau hijrah ke Mekah menemui Nabi alaihi salatu wassalam. Nah ternyata sampai di Mekah umat Islam juga dimusuhin. Nah akhirnya apa? Begitu Nabi mengirim para sahabat dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib, yaitu saudaranya Sayyidina Ali, dan dipimpin juga oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Jadi Abu Musa ini ikut ke rombongan itu. Jadi dari Yaman dia hijrah ke Mekah, dari Mekah akhirnya dia ikut juga hijrah ke Habasyah. Ya. Nah kemudian pada saat mendengar kabar kalau Mekah sudah aman, itu yang dari Habasyah rame-rame balik pulang ke Mekah, ikut lagi nih Abu Musa al-Asy'ari. Nah ternyata di Mekah belum aman, akhirnya mereka balik lagi ke Habasyah, ikut lagi nih Abu Musa al-Asy'ari. Dan begitu Nabi sudah hijrah ke Madinah setelah perang Khaybar, Abu Musa ikut dengan Ja'far dan Ali bin Abi Thalib, sisa-sisa sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, itu rame-rame mereka hijrah ke Madinah. Jadi kalau kita lihat Abu Musa ini hijrah dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Habasyah, kemudian hijrah juga ke Madinah. Jadi artinya beliau ini bukan 1-2 kali hijrah, beberapa kali beliau hijrah untuk menjaga iman dan akidahnya. Alhamdulillah. Nah ini perawi daripada hadis yang ke-13. Baik, kita lanjutkan. An Nabi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ingat, kalau kita dengar nama sahabat Nabi disebut, atau kita baca nama sahabat Nabi ditulis, atau kita nulis nama sahabat Nabi saudara, jangan lupa biasakan taraddi. Taraddi itu membaca radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah saja yang maha mulia, maha agung di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman. Apa kata Allah? Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Subhanallah. Allah saja dalam Al-Qur'an ya ikhwan menyatakan wasabiqunal awwalun, generasi umat pertama dari kalangan umat Islam ini ya Pak, yang telah mendahului kita. Siapa mereka? Minal muhajirin, yaitu dari kalangan muhajirin. Siapa lagi? Wal ansor, dan dari kalangan ansor. Siapa lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan mengikuti ansor bi ihsan, dengan kebaikan ya Pak. Loh, memang ada sahabat yang bukan muhajirin dan bukan ansor? Ada. Seperti sahabat-sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Nah, begitu Mekah takluk dikuasai oleh Nabi, saudara, nah banyak di situ yang baru masuk Islam. Mereka bukan muhajirin, mereka bukan ansor, tapi mereka tetap mulia. Nah, dengan syarat apa? Walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka tetap mengikuti jalannya muhajirin dan ansor dengan kebaikan. Nah, mereka ini semua sahabat Nabi, mau muhajirin, mau ansor, mau yang datang setelah mereka, selama mereka sahabat Nabi. Apa Allah katakan dalam Al-Quran tadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, sebagaimana mereka juga ridha kepada Allah. Karena mereka taat dan bertakwa kepada Allah, Allah sayang kepada mereka. Mereka ridha Allah sebagai Tuhan mereka, Allah ridha mereka sebagai hamba-hamba Allah yang dicintai ya Allah. Nah jadi di sini kita lihat Allah saja yang maha agung, yang maha mulia, saudara. Bertaraddi artinya melimpahkan keridhaan kepada para sahabat Nabi. Maka kita umat Nabi yang punya utang budi, utang jasa kepada para sahabat Nabi, saudara, seyogianya untuk kita setiap mendengar nama mereka disebut untuk mengucapkan radhiyallahu anhu. Jadi ucapan radhiyallahu anhu itu bukan bid'ah, bukan. Itu kita mengikuti petunjuk Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, kita lanjutkan. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan beliau berkata su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, kalau dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya, kenapa enggak pakai wa alihi wa sahbi? Nah, di sini saya sampaikan, kalau ada orang berselawat sallallahu alaihi wasallam cukup. Dia sudah menjalankan sunnah untuk berselawat dan menyampaikan salam kepada Nabi.
Tapi kalau dia tambah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lebih bagus. Karena menyertakan keluarga Nabi. Lalu kalau ditambahkan lagi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena berarti dia ikut juga menyertakan para sahabat Nabi. Sama, hukumnya sama dengan radhiyallahu tadi. Radhiyallahu itu mendoakan sahabat Nabi. Nah, kalau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi berarti para sahabat juga ikut kita doakan, saudara. Insya Allah. Kira-kira sampai di sini jelas? Jadi silakan baca sallallahu alaihi wasallam boleh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh, saudara. Nah, jangan main tuduh. Oh, kalau baca sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu berarti Syiah. Hati-hati ya, kawan. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan mau kita diselaweng-selawengkan, enggak. Sallallahu alaihi wasallam boleh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Kalau udah pakai wasahbihi wasallam udah bukan Syiah tuh ya, kawan. Nah, kira-kira jelas ya? Jelas ya? Jadi lebih sempurna. Tapi semuanya dianjurkan oleh yaitu para ulama kita. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Ditanya tentang apa Nabi kita alaihi salatu wassalam, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan, tentang orang yang berperang, pejuang, saudara, dengan penuh keberanian untuk dia tunjukkan kalau dia itu sebagai seorang pemberani. Kemudian wa yuqatilu hamiyatan, dan orang yang perang berjuang karena rasis, fasis, kesukuan, kegolongan. Jadi fanatik golongan, fanatik kesukuan. Sudah. Kemudian yang ketiga wa yuqatilu riya'an, dan orang yang berperang berjuang, saudara, perang hanya karena riya, hanya karena ingin dipuji orang, saudara. Jadi ada yang berperang karena mau tunjukkan kejantanannya, keberaniannya. Ada yang perang karena ingin menunjukkan fanatik golongannya, saudara. Ada lagi yang perang ingin meraih daripada pujian. Nah, ketiga macam ini ditanya Nabi alaihi salatu wassalam, ayyudzalika fisabilillah. Perang yang model bagaimana tuh? Di antara tadi yang termasuk fisabilillah, yang termasuk perang di jalan Allah, yang mana? Jadi Nabi ditanya, ya Rasulullah, ini perang yang mana nih yang termasuk fisabilillah? Apa perang yang ingin menunjukkan keberanian? Apa perang yang ingin menunjukkan fanatik golongan? Atau perang yang ingin meraih pujian? Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Di sini disebutkan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa kata beliau? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, man qatala, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahil ulya, yang tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, yang tujuannya adalah bahwa kalimat Allah itu yang paling tinggi. Dia enggak cari pujian, dia enggak cari ridho manusia, dia nggak pengen nunjukin sebagai seorang pemberani. Dia juga bukan perang karena fanatik golongan atau kesukuan, saudara. Jadi orang-orang yang berperang hanya untuk li'ikla kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Apa kata Nabi? Fahuwa fisabilillah. Dia itulah yang perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya saudara, menancapkan niat itu penting. Terus ada nanya, kalau perang bela negara bagaimana Habib? Nah, ini kan kalau lagi 17-an nih, kita ceritanya bela negara nih. Kira-kira kalau bela negara termasuk fisabilillah tidak? Jawabnya seperti tadi. Kalau perang bela negaranya mau jago-jagoan, bukan fisabilillah. Kalau bela negaranya hanya sekedar fanatik golongan dan kesukuan, bukan fisabilillah. Nah, kalau bela negaranya hanya sekedar ingin mendapat pujian atau gelar pahlawan, bukan fisabilillah. Tapi kalau bela negaranya untuk mencari ridho Allah, hanya untuk meninggikan kalimat Allah, saudara, itulah yang namanya perang di jalan Allah. Berarti membela negara
bisa fisabilillah, bisa juga bukan fisabilillah. Tergantung apa? Iya. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, makanya saudara, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi kalau suatu ketika nanti negeri kita diserang oleh negara luar, saudara, diserang oleh negara kafir, saudara, tahu-tahu ada tentara asing masuk ke Indonesia untuk menjajah kita lagi, saudara. Angkat senjata, kita lawan mereka. Angkat, yang laki-lakinya wajib senjata apa aja yang kita punya bawa, kita lawan. Tapi jangan lupa, supaya nggak sia-sia, niatin untuk mencari ridho Allah. Siap bela negara, siap bela agama, siap bela Allah dan Rasulnya. Takbir, sallu ala nabi. Ya rugi kita, tentara asing datang menjajah negeri kita, kita lawannya cuma supaya dibilang pahlawan, rugi. Udah kita meregang nyawa, tumpah darah, mati, nggak dapat pahala, rugi gak? Rugi, tekor ya Tuhan. Tapi kalau kita niatnya karena Allah, saudara, nggak sia-sia. Dan orang yang mati syahid sebetulnya nggak mati, hidup di sisi Allah. Bahkan yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan berdasarkan hadis ini. Jadi pelajaran yang ingin kita catat adalah tanamkan niat selalu ikhlas karena Allah. Hati-hati, jangan sampai capek-capek kita ibadah, capek-capek kita berjuang, capek-capek kita berhisbah, capek-capek kita berdakwah, capek-capek kita berjihad, ternyata semua amal ibadah kita nggak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah tidak melihat banyaknya amal kita, yang Allah lihat ikhlas tidaknya kita punya amal. Amal orang banyak, sedekahnya miliar-miliaran, tidak ikhlas, Allah nggak terima ya Allah. Walaupun dia sedekahnya miliaran. Ada yang sedekahnya saudara cuma 1.000 rupiah, tapi ikhlas saudara. Itu 1.000 rupiah yang bisa tuntun dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedekah beramal ibadah bukan soal sedikit atau banyak, bukan. Tapi tergantung keikhlasan. Nah, karena itu belajarlah kita ikhlas. Belajar. Ikhlas itu mesti dipupuk. Nggak bisa kita tahu-tahu ikhlas itu memang sulit. Karena dalam diri kita ini banyak godaan. Ada godaan hawa nafsu, ada godaan korin kita, setan yang melekat dalam diri kita, saudara. Belum lagi godaan sahabat, kawan-kawan di lingkungan kita, kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak baik. Banyak, godaannya banyak ya, ikhwan. Nah, karena itu untuk ikhlas itu nggak mudah memang. Tapi dilatih ya, ikhwan. Dilatih terus. Latih terus, jangan sampai kita kalah. Ada yang bilang, Ustadz, kita percuma kalau sholatnya nggak ikhlas. Anda nggak mau sholat dulu dah, sebab Anda sholatnya masih ria. Jadi sholatnya kapan? Nanti kalau udah ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya nggak sholat. Kacau tidak? Kacau tidak? Masih ingat sama kata kacau? Emang di negeri kita lagi banyak yang kacau deh. Jangan mau ria, nggak ria, ikhlas, nggak ikhlas, sholat adalah kewajiban. Sholat dulu ya, sholat. Mau sholatnya ikhlas kan, nggak ikhlas kan, sholat dulu, sholat. Nah, kalau kita udah sholat sambil belajar menanamkan keikhlasan, insya Allah ikhlas kita akan menang melawan riya ya Allah. Amin ya Rabbal. Sallallahu alaihi wasallam.